Prof. Suparji, kalau tadi pernyataan dari Bu Titin menyebutkan pada 7 tahun yang lalu mendapatkan intimidasi, bahkan ada benteng yang begitu besar. Yang jadi pertanyaan adalah apa sih sebenarnya dasar dari hakim ini bisa memutus atau mengadili para terpidana ini bersalah? Karena tidak bisa dipungkiri, Pak, tidak hanya pihak kepolisian, tapi juga jaksa dan juga hakim menjadi sorotan juga ini. Boleh di-unmute Bapak, silakan. Ya. Silakan lanjutkan, Prof. Tentang narasi menghadapi benteng yang kuat tadi, apakah identik dengan adanya sebuah intimidasi atau kemudian sulitnya membuktikan dalil-dalilnya dalam konteks pembelaan gitu. Karena jangan sampai ada sebuah narasi yang kemudian menjadi legitimasi publik adanya sebuah pembenaran terhadap intimidasi yang kemudian menyebabkan kegagalan dalam melakukan pembelaan. Kalau itu yang terjadi, saya kira sama sekali tidak boleh terjadi. Artinya apa? Tidak boleh siapapun melakukan intimidasi ya. Karena mekanisme pengawasan saya kira sudah secara proporsional, secara prosedural dilakukan. Saya kira memang yang menjadi persoalan adalah bagaimana menghadapi sebuah fakta di dalam persidangan, karena di tingkat pertama, di tingkat kedua sampai kemudian kasasi gagal melakukan pembelaan itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebetulnya majelis hakim dalam mengambil sebuah pertimbangan di dalam persidangan? Tentunya dakwaan yang didasarkan kepada BAP penyidikan itu bukan sesuatu yang 100% benar, yang 100% harus diikuti. Karena yang diikuti oleh majelis hakim adalah apa yang mengungkap di dalam persidangan. Dan di dalam persidangan itu kan bisa berdasarkan keterangan saksi, bisa surat, bisa petunjuk, bisa berupa keterangan ahli, dan kemudian keterangan dari terdakwa. Dan seorang saksi sendiri itu kan tentunya dinilai bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain. Kemudian satu alat bukti dengan alat bukti yang lain harus berdasarkan sebuah kesesuaian antara satu dengan alat bukti yang lain. Sehingga yang diperoleh adalah sebuah kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya. Itulah yang kemudian menjadi dasar majelis hakim dalam melakukan sebuah pertimbangan, mengambil sebuah keputusan. Karena mestinya bahwa sebuah keputusan itu ibaratnya mahkota, sesuatu yang sedap, sesuatu yang indah dipandang mata oleh para pencari keadilan. Maka untuk itu, bagaimana majelis hakim di dalam mengambil keputusan itu betul-betul dalam fakta persidangan didukung dengan. Kemudian yang kedua, saya kira ini kan sudah cukup lama ya, opini, polemik, pro dan kontra dalam kasus Vina ini. Kembalikan pada hakikat proses penyelesaian perkara ini. Setidaknya dua hal. Hakikatnya adalah bagaimana memberikan keadilan pada para terpidana. Dan yang kedua adalah memberikan keadilan kepada yang ditetapkan menjadi tersangka. Jalur formil ditempuh melalui mekanisme peninjauan kembali, melalui mekanisme pra-peradilan penetapan tersangka. Kemudian yang ketiga, kalau mengukur, menakar bagaimana potensi peluang untuk dikabulkan sebuah PK, saya kira memang ada. Karena setidak-tidaknya ada keadaan baru yang mengemuka. Tetapi ini kan belum ditransformasi menjadi fakta persidangan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menilai sebuah keadaan baru tadi tergantung dari kualitas kesaksian. Bagaimana dulu kasus Senkan-Karta yang kemudian merubah putusan sebelumnya, yang kemudian menandai momentum adanya PK di Indonesia adalah karena adanya pengakuan yang akurat, pengakuan yang mutlak, pengakuan yang absolut, dialah yang melakukan pembunuhan pada waktu itu sehingga Senkan-Karta pada waktu dibebaskan. Jadi untuk menakar keberhasilan PK tergantung dari kualitas kesaksian. Kemudian yang kedua adalah tidak bisa menggantungkan pada satu saksi saja, didukung dengan saksi-saksi yang lain. Dan yang ketiga adalah didukung dengan alat bukti yang lain juga. Meskipun memang dalam konteks PK setidaknya adalah keterangan saksi dan surat, tapi bisa menggunakan dalil yang lain. Adanya kekeliruan hakim di dalam menilai fakta persidangan. Harapannya adalah bahwa ketika pada waktu itu adalah peradilan sesat, karena fiktif dan sebagainya, bisa diluruskan. Karena pencarian keadilan tidak boleh menyerah, tidak boleh terbatas oleh waktu, oleh tempat dan sebagainya. Harus dilakukan. Orang yang merasa mendapatkan ketidakadilan dan negara memfasilitasi itu. Oke, Bu Titin, sekarang kan situasinya yang kita tahui adalah salah satu saksi Gaga atau Liga Akbar ini mencabut BAP-nya. Tanggapan sendiri langsung dari Bu Titin, kuasa hukum seperti apa?
Ini menjadi titik terangkah? Kalau dari fakta persidangan terdahulu sebetulnya saya sangat mencurigai Liga Akbar itu berkata benar pada saat di persidangan. Dari dulu saya sudah mencurigai, Mbak, karena ada keterangan yang itu tidak masuk akal banget di dalam persidangan. Jadi ketika Liga Akbar dikejar, Eki dan Liga Akbar dikejar, dia masuk ke dalam gang. Saya ketawa waktu dia cerita seperti itu, karena gang yang dia maksud itu gang rumahnya para pelaku. Kan tidak mungkin banget dia dikejar tapi dia masuk ke gang rumahnya pelaku. Jadi ketika dia mencabut sekarang juga buat saya sih ya tidak surprise juga, karena dulu juga saya tidak percaya sama keterangan yang dia. Masa ada korban sedang dikejar masuknya ke gang rumah pelaku yang itu gang buntu. Itu keterangan di persidangan terdahulu seperti itu, dan saya masukkan ke dalam pledoi saya. Oke, baik. Artinya ya. kalau dia mencabut ya mungkin udah insaf gitu. Oke, artinya kalau mencabut sudah insaf begitu, Bu? Ya udah insaf. Kalau keterangan dulu tuh memang dia memang karena dari gestur tubuh dari dan sebagainya, saya paham betul dia berbohong. Saat itu saya paham betul dia berbohong, walaupun dia disumpah, saya paham betul dia berbohong. Itu. Baik, Ibu. Pak Farid, terakhir ya, mungkin bagaimana melihat saat ini kan diajukan peninjauan kembali oleh para kuasa hukum, bagaimana kemudian melihat proses sejauh ini, Pak? Sepakat. Yang pertama, lagi-lagi sebagai pintu masuk dalam penanganan perkara ini, baik yang sudah berkekuatan hukum maupun yang kasus baru, itu pintu masuknya sepatutnya adalah upaya peninjauan kembali. Lalu kemudian yang kedua, dari proses itu nanti sangat dimungkinkan untuk melakukan gelar perkara. Lalu kemudian yang ketiga, jika kemudian proses-proses hukum itu dilakukan tadi misalnya terkait dengan pra-peradilan dan lain sebagainya, termasuk proses persidangannya ke depan, sepatutnya seperti disampaikan oleh kuasa hukum, salah seorang kuasa hukum Peggy, maka lembaga-lembaga yang berwenang dalam hal ini misalnya Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, lalu kemudian juga Komisi Kejaksaan dan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia disampaikan disampaikan laporan untuk kemudian dilakukan pengawasan, sehingga potensi-potensi sekecil apapun kemudian potensi itu berpeluang untuk disalahgunakan itu paling tidak dapat diminimalkan. Saya pikir seperti itu. Tapi sekali lagi yang namanya keadilan, yang namanya hak itu memang harus diperjuangkan dan tidak boleh berhenti sampai pada titik ini. Oke, keadilan hak ini harus diperjuangkan. Kalau tadi saya sudah tanya ke Bu Titin, seberapa yakinkah ini akan dikabulkan? Saya juga ingin tanyakan langsung ke Pak Marwan, seberapa optimiskah dari pihak kuasa hukum sendiri, Pak? Untuk kasus Peggy Ya. untuk kami ya, saya berani menjamin insya Allah 99% kami akan membebaskan si Peggy. 1% milik Allah. Karena saya lihat saya kan mantan TNI tadi, saya bilang saya tahu strategi-strateginya. Kalau selama ini kita berperang menggunakan peluru, sekarang saya berperang menggunakan fakta-fakta dan hukum yang ada. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana proses selanjutnya. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Marwan, terima kasih juga Bu Titin, terima kasih Pak Farid dan juga Prof. Suparji sudah bergabung bersama kami.